Tutorialnya apa? Diam aja, nggak usah kasih tahu, diam. Nah, udah coba diperang. Diam aja, nggak usah kasih tahu. Kalian diperang. Anda telah kehilangan pasukan Anda, Jenderal, oleh Yogi W. Abari. Seorang komandan yang suka menggeser tanggung jawab dan tega mengorbankan bawahannya untuk kepentingan pribadinya. Misalnya untuk menjilat atau cari muka kemajikannya, itu adalah komandan yang paling dibenci oleh prajuritnya. Kelakuan pengecut dan tak kesatria yang seperti itu sebenarnya bukan hanya dibenci oleh para prajurit, bukan hanya dianggap najis oleh kalangan militer, melainkan juga dinilai menjijikkan oleh seluruh umat manusia. Hanya satu kaum yang sangat identik dengan sifat tak jantan seperti itu, yaitu kaum Yahudi. Kaum yang saking hinanya, dulu sebagian dari mereka pernah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan babi dan kera. Bedanya, bagi kalangan militer, terutama bagi prajurit yang berada di bawah komando tempur, hal tersebut adalah perkara yang sangat diperhatikan. Prajurit dituntut untuk siap mengorbankan apapun, bahkan jiwa dan raganya sekalipun, demi sesuatu yang lebih penting, yang tingkat kepentingannya jauh lebih besar daripada kepentingan dirinya sendiri, yaitu kepentingan negara dan rakyat misalnya. Kehilangan nyawa saja mereka siap. Apalagi hanya sekedar kehilangan muka. Mereka tak akan keberatan dipersalahkan walaupun aslinya mereka tak salah. Bila itu adalah demi menyelamatkan kehormatan yang lebih agung daripada kehormatan dirinya sendiri. Kehormatan negara misalnya. Itulah yang mereka sebut sebagai sikap kesatria. Mereka adalah manusia-manusia kesatria yang mencintai perilaku kesatria dan menghormati para kesatria. Sehingga cara untuk mengambil hati kelompok yang seperti ini sebenarnya mudah saja. Bersikaplah Anda sebagaimana layaknya para kesatria, maka mereka pun akan mencintai Anda. Tunjukkanlah bahwa Anda juga rela mempertaruhkan kehormatan Anda demi menjunjung tinggi kehormatan negara, maka mereka pun akan menyerahkan hati mereka kepada Anda. Dalamnya hati, siapa tahu. Coretan saya ini tak ada kaitannya dengan Dandim Kendari yang kabarnya dipecat oleh atasannya itu. Ini hanyalah nasihat lepas kepada para komandan agar bersikap baik kepada prajurit mereka. Karena kalau sampai ada komandan yang nekat mengorbankan prajuritnya demi kepentingan pribadinya, ataupun demi kepentingan mertuanya yang jadi terganggu upayanya untuk memasukkan TKA Cina ke wilayah itu, maka bersiaplah. Sekali Anda melakukan itu, maka akibatnya Anda akan kehilangan pasukan Anda. Bawahan yang Anda persalahkan itu memang tak akan menolak, karena mereka sudah terlatih untuk tunduk, baik suka maupun duka. Bibir mereka pasti akan mengatakan ikhlas dan rela, tapi hati tak akan bisa membohongi dirinya sendiri. Hatinya sudah bukan milik Anda lagi. Apalagi bila penghinaan yang Anda berikan itu Anda lakukan secara terbuka, prajurit lain akan mencatat perilaku Anda itu. Bila bisa memilih, jelas tak akan ada lagi prajurit yang sudi bertempur di bawah komando Anda. Manusia hina yang tega menumbalkan anak buahnya. Bila tak bisa memilih, yakinlah, mereka akan bertempur tanpa hati. Hati mereka semua sudah bukan milik Anda lagi. Anda telah kehilangan pasukan Anda, Jenderal. Kalah sebelum bertanding. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, saat ini kita jelas sudah berada di penghujung fase keempat. Berpindahnya umat Islam kepada fase kelima, yaitu tegaknya kembali khilafah yang berjalan di atas manhaj nubuah, sudah di depan mata. Tahukah Anda, Jenderal, situasi apa yang akan menyertai tegaknya khilafah tersebut? Umat, melalui simpul-simpul mereka, akan duduk bersama untuk menentukan siapa yang akan mereka baiat untuk menjadi khilafah, menjadi khalifah. Pasca itu, yang terjadi adalah masifnya seruan pengalihan ketaatan kepada khalifah dan sekaligus mengabaikan yang selain khalifah.
Anda membenci Khalifah Jenderal? Silahkan. Tapi jangan Anda kira, di dalam tubuh militer tak ada jenderal-jenderal lain yang justru merindukan khilafah. Yang netral dan siap membela apapun yang rakyat inginkan, itu bahkan pasti banyak sekali. Anda membenci khilafah jenderal? Silahkan. Dan ketika khilafah tegak kelak, Anda ingin memeranginya jenderal? Silahkan. Bila memang masih ada prajurit yang mau bertempur di bawah perintah Anda. Allah lah sebaik-baik pembuat rencana. Tegaknya khilafah itu murni adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah urusan Allah, dan kita sebatas hanya menjalankan bagian kita saja, yaitu menjalani apa yang Allah perintahkan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun adalah menakjubkan melihat bagaimana cara Allah merealisasikan urusannya. Lihatlah apa yang dilakukan oleh HTI dalam rangka ingin mensosialisasikan Al-Liwa dan Ar-Rayah, bendera Tauhid kepada umat. Rangkaian kegiatan bertajuk Mapara, Masirah Panji Rasulullah pun direncanakan di seluruh daerah. Tapi rupanya Allah punya rencana lain. Yang terjadi, persekusi kegiatan pun berlangsung di sana-sini. Bahkan, badan hukum HTI pun dicabut. Ajaibnya, ternyata itu membuat diskursus bendera HTI vs bendera Tauhid menjadi membumbung tinggi. Tanpa disadari, itu membuat umat jadi paham tentang bendera Tauhid. Sehingga ketika kemudian disempurnakan dengan terjadinya insiden pembakaran bendera Tauhid di Garut, maka menjadi pecahlah urusannya. Umat pun bangkit, berdiri melakukan pembelaan terhadap bendera Tauhid. Dengan skala pembelaan yang sangat masif, yang bahkan bisa jadi belum tentu bisa dicapai oleh HTI, sekalipun misalnya kegiatan maparanya sukses semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu cara menyelesaikan urusannya dengan cara yang mungkin sedikit pun tak terbayang oleh kita sebelumnya. Selangkah lagi menuju tegaknya khilafah, bukan hanya opini umum terkait khilafah saja yang dibutuhkan. Putusnya loyalitas para prajurit kepada jenderal-jenderal pembenci khilafah itu juga perlu mulai terjadi. Bagaimana cara Allah merealisasikan urusan ini? Entahlah. Tapi kita tak perlu heran bila ke depan kita akan saksikan munculnya jenderal-jenderal pembenci khilafah yang melakukan blunder-blunder. Dengan secara zalim memecat kolonel atau sersan misalnya, atau blunder-blunder lain yang membuat jenderal pembenci khilafah itu akan kehilangan loyalitas dari prajuritnya. Maka ketika tiba saatnya pertolongan Allah tiba kelak, kita akan saksikan pula jenderal-jenderal pembenci khilafah itu telah kehilangan pasukannya sehingga bahkan telah kalah sebelum bertanding. Kemudian dibarengi dengan munculnya Jenderal Sa'ad bin Mu'adz zaman now. Serahkan saja urusan itu pada Allah dan kita jalankan apa yang menjadi bagian kita. Berlangsung di sana-sini. Bahkan badan hukum HTI pun dicabut. Ajaibnya, ternyata itu membuat diskursus bendera HTI vs bendera Tauhid menjadi membumbung tinggi. Tanpa disadari, itu membuat umat jadi paham tentang bendera Tauhid. Sehingga ketika kemudian disempurnakan dengan terjadinya insiden pembakaran bendera Tauhid di Garut, maka menjadi pecahlah urusannya. Umat pun bangkit, berdiri melakukan pembelaan terhadap bendera Tauhid. Dengan skala pembelaan yang sangat masif, yang bahkan bisa jadi belum tentu bisa dicapai oleh HTI, sekalipun misalnya kegiatan maparanya sukses semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu cara menyelesaikan urusannya dengan cara yang mungkin sedikit pun tak terbayang oleh kita sebelumnya. Selangkah lagi menuju tegaknya khilafah, bukan hanya opini umum terkait khilafah saja yang dibutuhkan. Putusnya loyalitas para prajurit kepada jenderal-jenderal pembenci khilafah itu juga perlu mulai terjadi. Bagaimana cara Allah merealisasikan urusan ini? Entahlah. Tapi kita tak perlu heran bila ke depan kita akan saksikan munculnya jenderal-jenderal pembenci khilafah yang melakukan blunder-blunder. Dengan secara zalim memecat kolonel atau sersan misalnya, atau blunder-blunder lain yang membuat jenderal pembenci khilafah itu akan kehilangan loyalitas dari prajuritnya. Maka ketika tiba saatnya pertolongan Allah tiba kelak, kita akan saksikan pula jenderal-jenderal pembenci khilafah itu telah kehilangan pasukannya sehingga bahkan telah kalah sebelum bertanding. Kemudian dibarengi dengan munculnya Jenderal Sa'ad bin Mu'adz zaman now. Serahkan saja urusan itu pada Allah dan kita jalankan apa yang menjadi bagian kita.